Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas agama kami yang berjudul Peran Agama dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu ada Rahmadani sebagai editor video. Kedua ada Galuh Saslini sebagai pembuat PPT. Ketiga ada saya sendiri, Karnainada Fadila sebagai pemateri. Keempat ada Zastia Meili sebagai pemateri. Kelima ada Nur Maulida Apriliani sebagai penyusun dan pencari materi. Keenam ada Jekonia Febrianti sebagai pencari materi. Ketujuh ada Vina Agustin sebagai pemateri. Ke-8 ada Cut Siti Nuraini sebagai pemateri. Dan 9 yang terakhir yaitu ada Anissa Sulistina sebagai pemateri. Mendefinisikan peran agama dalam keperawatan. Agama adalah suatu sistem keyakinan dan perilaku yang diwujudkan suatu kelompok atau masyarakat melalui penafsiran dan tanggapannya terhadap apa yang dianggapnya dan diyakini bersifat supranatural dan sakral. Agama mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah kepada Tuhan serta adat istiadat dan pandangan dunia yang mengikat manusia pada suatu tatanan kehidupan. Agama juga memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur aspek kehidupan manusia, mengarahkannya menuju kebaikan bersama. Peran agama dalam pelayanan kesehatan dan perawatan mendefinisikan peran agama dalam pelayanan. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari orang lain sehubungan dengan posisinya dalam sistem menurut Zaidin Ali. Peran dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang-orang di dalam masyarakat. Peran juga dapat diartikan sebagai yang pertama, proses dinamis, kedudukan atau status. Ini mengacu pada perubahan atau pergeseran posisi, kondisi, atau status dari suatu entitas baik dalam sistem atau lingkungan tertentu seiring berjalannya waktu. Yang kedua, yaitu konsep tindakan apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. Dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi, individu dapat melakukan berbagai tindakan untuk berkontribusi, beradaptasi, atau mempengaruhi organisasi sosial tersebut. Yang ketiga yaitu pola penciptaan produk yang bertentangan dengan tindakan atau tindakan. Ini merujuk pada situasi di mana desain, pengembangan, atau pemasaran suatu produk tidak selaras dengan tindakan atau nilai yang diterapkan dalam praktik. Dan yang terakhir yaitu pola perilaku. Pola perilaku merujuk pada rangkaian atau kecenderungan tindakan, respon, atau reaksi yang konsisten dan dapat diprediksi dalam situasi tertentu. Pola perilaku dapat muncul dalam berbagai konteks termasuk individu, kelompok, atau organisasi. Baik, di sini saya akan membacakan bagian tentang aturan dan etika agama Indonesia dengan kesehatan. Yang pertama yaitu aturan dan etika agama bagi Islam, yaitu tugas seorang perawat adalah mendorong pasien agar tetap optimis dan tidak putus asa, serta tidak mengatakan bahwa tidak ada harapan hidup. Menurut Haji Arif, menyatakan bahwa tidak ada harapan hidup bagi seorang muslim tidak dapat diterima, karena Allah dapat menyembuhkan dengan cara yang tidak terduga. Yang kedua, yaitu aturan dan etika agama dalam agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Aturan dan etika kesehatan agama pada prinsipnya sama, meskipun keyakinan yang digunakan berbeda. Menyadari pentingnya kesehatan, gereja telah terlibat aktif dalam layanan kesehatan masyarakat selama bertahun-tahun. Dari sinilah muncul kegiatan untuk menciptakan wadah yang mempersatukan setiap langkah.
Yang ketiga yaitu aturan dan etika agama dalam Hindu, yaitu Upanishad menyatakan bahwa keberadaan berbagai tumbuhan di dunia ini mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi manusia. Banyak sekali tumbuhan di muka bumi ini yang bermanfaat bagi manusia, terutama dalam pengobatan penyakit. Di sini diwajibkan bagi manusia untuk menghargai alam, terutama tumbuh-tumbuhan, kata Swindia. Lanjut, yang keempat, yaitu aturan dan etika agama dalam agama Buddha. Keseluruhan terapi Buddhis atau Buddha ini menjadi suatu pedoman yang disebut dengan jalan utama berluas 8, yang merupakan terapi penolong dan terapi yang sebenarnya. Terapi Buddhis atau Buddha ini mengatakan bahwa penyebab tubuh ini menjadi sakit dan sehat adalah karena adanya melalui perasaan jasmani atau rasa sakit dan keadaan pikiran atau emosi-emosi yang mempengaruhinya. Lanjut yang terakhir yaitu aturan dan etika agama dalam agama Konghucu. Konghucu secara teori, ajaran agama untuk kesehatan bersumber dari hakikat Taoisme adalah mencapai hidup abadi atau kesatuan dengan alam semesta. Intisari Konfusianisme, moralisme, menjaga hubungan manusia dengan surga. Ada patung Buddha di sebelah yang dikatakan keiwa bersaudara. Itu karena hakikat Konghucu sendiri adalah hubungan antara surga dan manusia. Mungkin ini tentang menjaga hubungan manusia atau agama lain dan surga atau Buddha. Peran keperawatan dalam agama. Yang pertama, peran keperawatan dalam Islam. Islam adalah salah satu agama yang diakui keberadaannya di Indonesia. Jumlah penganut agama Islam di Indonesia sangat banyak dibandingkan penganut agama non-Islam. Islam adalah agama yang benar di sisi Allah dan hamba-hambanya, sehingga Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia muslim, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menerangkan bahwa salah satu tujuan diturunkan Al-Quran adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Islam menaruh perhatian yang besar sekali terhadap dunia kesehatan dan keperawatan, guna menolong orang yang sakit dan meningkatkan kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah, dan melaksanakan aktivitas lainnya. Ajaran Islam yang selalu menekankan agar setiap orang yang memakan makanan yang baik dan halal menunjukkan apresiasi Islam terhadap kesehatan, sebab makanan merupakan salah satu penentu sehat tidaknya seseorang. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu. Al-Baqarah ayat 168-172. Yang kedua, itu keperawatan masa penyebaran Kristen. Agama Kristen juga memiliki peranan yang sangat penting dalam keperawatan, di mana agama merupakan bagian utama yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seseorang. Dalam hal ini, baik merawat maupun yang dirawat, agama Kristen memandang bahwa seseorang yang sakit itu sebagai bentuk dari pertobatan. Maka dari itu, dalam merawat seseorang harus memiliki iman yang kuat dalam niatnya. Tindakan medis dalam dunia keperawatan tidak menyertakan Tuhan, maka tindakan-tindakan yang dilakukan menjadi tidak terarah dan tidak akan tercapai sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Yang ketiga, perkembangan keperawatan dalam agama Buddha. Agama Buddha mengajarkan kepada semua umatnya untuk menghargai makhluk hidup tanpa terkecuali. Dari sudut pandang itulah, pemberian askep harus sesuai ajaran agama Buddha, karena apabila tidak terpenuhi, maka klien merasa tidak puas atau pelayanan perawat. Yang terakhir, perkembangan keperawatan dalam agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu terdapat upacara manusia yajna. Upacara tersebut untuk membersihkan diri lahir batin serta memelihara secara rohania.
hidup manusia. Jika umat Hindu ada yang sakit, dilakukan tradisi melukat sebagai sarana pembersihan diri dan pikiran untuk membuang sial. Biasanya juga diikuti mandi ke laut. Peran agama dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, agama memberikan dukungan spiritual kepada masyarakat dan individu untuk mengatasi masalah kesehatan. Dukungan ini dapat berupa doa, meditasi, dan pengalaman spiritual lainnya yang dapat membantu menjaga kesehatan mental dan menguatkan pikiran untuk mengatasi masalah kesehatan fisik. Dukungan psikologis ini juga membantu untuk mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Kedua, agama seringkali membuat ajaran tentang cara hidup sehat dan mengatasi permasalahan kesehatan. Hal ini mencakup tentang makan, tidur, dan perilaku lain yang mempengaruhi kesehatan. Ketiga, agama membentuk komunitas dan jaringan dukungan sosial yang membantu individu dan keluarga mengatasi masalah kesehatan. Hal ini mungkin termasuk dukungan emosional, praktis, dan finansial. Beberapa komunitas agama memiliki program kesehatan yang dikelola gereja atau komunitas yang membantu mengatasi masalah kesehatan. Keempat, agama seringkali mempengaruhi perkembangan kebijakan kesehatan masyarakat dan program kesehatan. Misalnya, Islam menekankan pentingnya kebersihan, dan kebersihan merupakan hal yang membantu memperkuat program pencegahan penyakit. Selanjutnya, alasan mengapa tenaga kesehatan yang beragama penting bagi dunia kesehatan. Yang pertama, empati dan dukungan spiritual. Tenaga kesehatan yang beragama memiliki rasa empati yang lebih tinggi dan mampu memberi dukungan spiritual bagi pasien. Ini dapat membantu mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental pasien. Yang kedua, pengetahuan tentang ajaran agama. Tenaga kesehatan yang beragama memiliki pengetahuan tentang ajaran agama yang relevan bagi praktik kesehatan, seperti ajaran tentang hygiene dan kebersihan. Ini membantu memastikan bahwa pasien menerima layanan kesehatan yang konsisten dengan keyakinan dan nilai agama mereka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang religius mempunyai orientasi pelayanan yang lebih baik dan lebih memperhatikan kebutuhan pasien. Mereka juga dapat lebih memahami dan menghormati keyakinan dan nilai-nilai pasien, sehingga dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan. Yang keempat, dukungan dari komunitas keyakinan. Penyedia layanan kesehatan keagamaan seringkali menerima dukungan dari komunitas agama yang dapat membantu meningkatkan praktik medis dan memberikan sumber daya tambahan kepada pasien. Namun, petugas kesehatan yang beragama juga mungkin menghadapi hambatan dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif dan non-diskriminatif. Baik, perkenalkan nama saya Vina Agustin. Di sini saya sebagai pembaca materi yang ingin menyampaikan materi nilai-nilai agama yang diterapkan dalam bidang kesehatan. Secara kolektif, petugas kesehatan berbasis agama memainkan peran penting dalam menjamin layanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menggalakkan dan mendorong partisipasi profesi kesehatan yang religius dalam bidang kesehatan. Berikut adalah nilai-nilai agama yang diterapkan dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada keramah tamahan. Banyak agama menekankan pentingnya keramah tamahan dan empati terhadap orang lain, termasuk pasien dan tenaga kesehatan. Ini membantu untuk membangun hubungan yang saling percaya dan memperkuat kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, ada kemurnian. Banyak agama menekankan pentingnya kemurnian dan pemeliharaan kesehatan. Ini dapat membantu untuk memastikan bahwa praktik kesehatan selalu sesuai dengan standar higien dan mengurangi resiko penyakit. Selanjutnya ada kebaikan. Banyak agama menekankan pentingnya melakukan kebaikan dan membantu orang lain. Dalam bidang kesehatan, ini dapat membantu tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berfokus pada kebutuhan pasien. Selanjutnya ada ketaatan. Banyak agama menekankan pentingnya ketaatan terhadap Tuhan dan ajaran agama. Dalam bidang kesehatan, ini dapat membantu tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa tindakan mereka selalu dengan ajaran agama dan menghormati hak-hak pasien. Dan yang terakhir ada keadilan.
Banyak agama menekankan pentingnya keadilan dan keadilan sosial. Dalam bidang kesehatan, ini dapat membantu untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Secara keseluruhan, nilai-nilai agama dapat membantu untuk memperkuat pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa praktik kesehatan selalu sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh agama. Karena peran yang dipandang oleh agama begitu penting bagi kehidupan manusia, maka perlu diajarkan kepada semua umat manusia, khususnya pada anak, sebab anak adalah tahap awal dalam perkembangan menuju manusia dewasa. Untuk itu, jika menginginkan anak dan generasi tumbuh ke arah hidup yang bahagia dan bersikap tolong-menolong, menghargai, jujur, dan memiliki mental yang baik, maka cara yang paling tepat adalah melalui pembinaan, khususnya pembinaan agama sejak masih kecil. Karena fondasi awal yang bagus untuk menanamkan peran agama untuk menjadi pedoman yakni pada masa kanak-kanak. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi ini adalah peran agama dalam keperawatan menjadi topik yang jarang dibicarakan, padahal diketahui mempunyai dampak yang signifikan terhadap pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan dalam keperawatan kita juga mengetahui tentang kebutuhan spiritual, walaupun tidak bisa disamakan dengan agama. Peran agama sangat besar dan satu-satunya pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana agama digunakan. Jika mata kuliah agama hanya mengajarkan agama secara umum yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan profesional, maka menurut kami dari kelompok 9 tak ada maknanya dan pengajaran agama hanya menjadi formalitas belaka. Karena kami tidak ingin disebut sebagai organisasi, namun kelompok kami kali ini bukan tentang pemenuhan kebutuhan spiritual. Kami hanya ingin berbagi ide dan pemikiran terkait pendidikan agama untuk keperawatan. Mengajarkan agama tetap penting karena agama menyoroti aspek-aspek tertentu dalam masyarakat kita. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam.